Dengan dashboard yang sama. Dengan dashboard yang sama. Berarti bau Aibon agak 3 kali. Iya itu makanya. Keluar anjing bau Aibon, bau Aibon lagi. 3 kali masih bau Aibon. Kata dashboardnya gini, bungkus lagi aja bos. Kalau gue pakai pelek yang standar sih, jadi bemo nih mobil gue bilang. Gue geber, gue ngomong, pokoknya mobil harus jadi. Gue nggak mau tahu mobil harus di rumah, gue bilang. Ya dikebut lah tuh mobil, dirubah jadi abu-abu. Gue dulu pakai RCS kan, tapi masih buat 5 Teng. Iya. Masih buat 5 RCS, pulang lah mobil ceritanya. Nggak lama ada yang nawar mobil. Sebenarnya gue cuma iseng sih, gue mancing kan. Kira-kira kalau jadi cuan jadi berapa nih, gitu kan. Ada yang nawar serius, sampai datang ke rumah kan. Emak gue tahu nih mobil mau dilepas, bete, nggak ada dulu jual-jual tuh mobil, udah kenang-kenangannya sama bokapnya cuma itu. Ya udah gue mikir lagi ya juga. Bener sih. Dan lo tumbuh besar dengan mobil ini. Yes, gue dulu masih inget waktu sama bokap gue, flashback ya, mau ke bengkel, mau ke tukang audio nih, bokap gue nggak mau mobilnya ditinggal. Lo tau nggak yang buat nyuci mobil tuh kan ada tuh yang bangku kecil, gue duduk di sebelahnya Teng. Semua trondol, cuma ada jok setir, cuma ada jok yang nyetir sama bangku pendek itu doang tuh. Jengkok kalau orang ngomong ya. Berarti kalau bokap lo nggak kaget lo gegak begitu. Iya. Tuh makanya gue banyak cerita sama mobil ini ya sama bokap gue gitu loh, sampai ke yang gue flashback tadi ke PMK masang speedo tachometer, kan calonnya gila-gila kan. Iya. Dulu. Oh iya sih. Iya. Kalau ngeliat nih kaca film bening gelapin mas, kalau kaca film abis gelap terangin. Lu gila lo, abis gue pasang gelap suruh terangin lagi makanya. Iya, pendek suruh tinggiin suruh pendek ya kan. Udah dia. Ada kerjaan aja deh Doski ya. Jadi ya banyak ceritanya pasti itu tadi bener apa kata Mas Dana nih, pelek gue ikut milih. Iya. Nah, ya gue mungkin ya sorry kepada bokap gue nggak bisa ngelihat Estilo ini ada di rumah pas udah terakhir-terakhir. Pas terakhir. Ya karena sempat lama dari 2017 gue pakai sebentar, 2017 akhir bokap nggak ada, 2019 ya itu udah nggak pernah ngeliat 2019. Karena lagi proses bangun jadi abu-abu nih. Jadi abu-abu. Nah saat lagi abu-abu itu kan Vento udah kecil-kecil ya? Kecil. Ya dong. Yes. Vento udah kecil-kecil, lo pakai saking RCS. Interior masih merah nggak network itu? Interior nggak? Oh, udah lo rubah? Udah gue rubah. Jadi interior sempat gue rubah, jok gue beliin SR3 lagi, terus belakang semua gue trondolin karena gue udah pusing. Mau original lagi gimana? Gue bilang gitu tadi, Teng, gue bilang. Iya. Nah, gue trondolin semua, cuman pakai jok depan doang, nggak ada karpet dasar. Nggak pakai gue karpet dasar. Karena karpet dasarnya? Hilang di tukang audio. Nggak butuh lah ya. Itu lah. Cuman gue pakai itu SR3, dashboard gue bungkus pakai sweat. Sebelum yang ini gue pakai sweat, udah door trim. Belakang juga cuman door trim belakang doang udah gitu. Si trim samping ya? Samping itu tadinya kan merah Teng. Nah sama temen gue coba yuk belajar yuk dicat gitu ya. Belajar lah ngecat itu tuh door trim belakang samping. Cuman ya nggak begitu bagus sih. Tapi belajar. Enggak, tapi itulah serunya ya. Berarti lo dengan beberapa macam model, yes, sampai akhirnya lo memutuskan buat bisa nih. Tapi gue sangat salut sih, maksudnya dalam salut berarti gue mungkin sudah di tahap yang kayak nyerah nih gue nih. Dengan kalau kalian yang nonton tahu dengan gimana kalian cari barang-barang aslinya mobil ini. Mungkin yang punya mobil ini dari lama jadinya sekarang jadi nggak masuk akal harganya, interiornya, apapun perintilannya. Karena udah mulai kalau orang bilang udah mulai digoreng. Sebenarnya menurut gue bukan buat digoreng ya, mungkin karena dulu jadi kalau yang gue lihat dari dulu itu Estilo ini memang mobil mainan. Jadi Estilo itu dulu datang dengan berbagai macam form. Dari mobil Estilo ini dulu ada yang pakai lampu Odyssey depannya. Iya, bener. Hampir. Gue pakai RB1 tuh dulu bokap gue. Pakai model ini ganteng ya, kelihatannya tipis gitu depannya. Iya, benar. Karena dulu ada anak Jacobson dibangun sama Mas Peter. Jacobson.
warna pink, pakai lampunya Odyssey. Dan itu keren banget. Saat Saat itu keren banget. Saat itu tuh gila pakai lampu Odyssey gitu. Mungkin sekarang apa yang ngomong lampu Odyssey gitu. Tapi ya itulah pergerakan zaman. Maksudnya kalau kita yang memang memperhatikan dari zaman itu, dari mulai yang kita yang kayak anjir keren ya, sampai akhirnya kita juga sekarang saat mulai zamannya bergerak tetap bisa menghormati dengan tren yang seperti itu, karena memang kita tahu dari zaman itu Indonesia roots ya adalah ekstrim menurut gue. Bener Menurut gue. Dulu Zaman dulu yang mobil yang nongol di motor, yang nongol di kontes-kontes, yang nongol di kontes kampus, ya memang yang merajai mobil seperti itu gitu. Bener. Yang rootsnya menurut gue adalah akar dari modifikasi Indonesia ya si ekstrim itu. Tetap punya tempat tersendiri. Gitu bener. Menurut gue. Jadi menurut gue ya kalau lo ngecengin dengan mobil dengan gaya seperti itu ya menurut gue salah sih. Itu memang bagian dari tren. Kalau gue bilangnya pendewasaan. Iya benar. Yang udah capek tentang hal itu, ya kesini gitu lah. Tapi kalau emang gue nggak nyalahin yang seperti itu, kita nggak nyalahin. Memang ada ya tadi. Ada tempat sendiri gitu loh. Memang ada trennya, memang ada tempatnya mungkin di zaman-zaman tertentu. Betul. Ataupun memang orang yang masih suka dengan pernah melewati zaman itu. Sampai sekarang pun masih seperti itu tuh ada. Gitu. Tapi gue akuin salut. Masalah bikin kayak gitu kan nggak susah, nggak gampang. Benar. Pertama harus kreatif. Yang kedua, cuannya juga harus lumayan gitu loh, bener gak? Lu bangun bumper, coba lu lihat dulu bumper, fiber pak, itu kan fiber, nyetak fiber. Kalau sekarang mungkin udah gampang pakai plastik ya. Kalau dulu kan, gua dulu pernah make nabrak, itu nabrak lubang, nabrak batu gitu tank. Benerinnya aja lumayan, karena apa? Saya harus nyetak fiber dulu. Iya benar, gitu loh. Benar. Dan beratnya juga segaban-gaban itu fiber. Bener. Dan lo ditarik berkreasi. Yes, bener. Karena tidak ada patokan. Nggak ada patokan. Bentuknya gini ya, nggak gitu lancip-lancip atau ini gede buat ini. Ya, lo dari kreativitas aja. Iya, ngemal sebutannya. Ngemal. Bener. Ngemalnya juga harus sama mobilnya. Bener. Nah, ngomongin masalah balik lagi ke mobil lo nih. Dari si abu-abu pakai RCS itu, lo bangun udah berapa lama lo pakainya? Dari bangun itu? Ya, maksudnya kan ini 2 tahun nih setelah sebulan bokap nggak ada, mobil itu balik ke rumah dengan keadaan abu-abu yang tadi jok trondo semua segala macam pakai RCS. Nah, lu kenapa tidak stop di situ malah memutuskan untuk bangun lagi? Karena menurut gua zaman 2019 tuh Estilo harganya udah mulai goib. Udah mulai merangkak. Sama ngelihat buka dokumen faktur, jauh juga nih sama harga fakturnya. Kunci serep pasti komplit nih. Iya kan? Bisa jadi lebih nih kayaknya. Gitu. Terus sama emak gua disimpan tuh bukti-bukti servisnya gitu-gitu teh. Sebelum pindah rumah, waktu masih rumah lama. Nah, gua bangun dari 2000 tadi gua bangun itu, yang pertama gua bangun selain mobil satu teh. Pajaknya 12 tahun nih mati. Oh berarti bener bangun tuh ya? Bener bangun. Kayak gitu kan, ayo bangun. Iya, udah mati tuh pajak. Gue hidupin dulu pajak, surat-surat gua ya namanya dulu kan mobil udahlah mobil jogrok ini nggak usah dibayar lah pajaknya. Mobil juga nggak mana. 2019 kan karena ini mobil udah bisa gue pakai kemana-mana nih, ya kan? Kayaknya seru nih mau ke Bandung atau kemana gitu kan? Udah gue hidupin dulu pajaknya. Pelan-pelan gue hidupin, mobil jadi 2019 gue pakai tuh lumayan lama teh sampai 2022 gue pakai mobil kayak gitu, dan nggak gue pakai daily juga sih, ya diem juga di rumah. Tapi benernya pajaknya hidup aja sekarang. Pajaknya hidup aja sekarang. Iya. Gitu. Abis itu lu rubah jadi Final Form yang sekarang. Nah, kalau ngomongin ini kan udah melewati beberapa tahap nih, dari original ungu ke putih, ke merah, candy, ke abu-abu, lalu ke pink. Nah, gue tanya, awalnya kan warnanya ungu, kenapa nggak lu balikin ke ungu? Tadinya mau gue balikin ke ungu. Nah, cuman gue kan udah ada istri nih sekarang. Istri gue ngomong, kalau ungu mah enggak katanya kayak janda, dia bilang gitu. Padahal kalau dibikin ungu lebih wah kalau gue bilang. Nah, maunya warnanya tadinya mau kuning. Cuman kalau kuning kan gue lihat kan Estilo udah banyak. Ya udah 7.500.000 Estilo yang itu. Kuning. Nah, gue rubah. Nih sama temen gue, coba om, nih gue bikinin sampel dulu ya warna pink, cocok enggak? Dikasihlah 2 sampel. Nah,
Yang satu mungkin Mas Rizwan tahu warna aslinya seperti apa, yang satu kayak gini. Istri gue milih yang kayak gini, gue juga lebih, iya sih gue kalau, masalahnya gue kalau mau orisinil lagi juga berat. Iya kan? Pas, ini aja Mas Oris nih, ngeliat mobil, Itu dia. ada yang lebih menarik nggak? Iya, soalnya kan gini ya teman-teman ya, ini juga gue tidak menyalahkan ya, tapi kan ada juga yang purist. Ini salah, warnanya tuh nggak kayak gini, bener. warnanya tuh harus kayak gini, harus lo pakai ini, simpen aja buat diri lo sendiri gitu. Yes. Maksudnya kalau yang ini ya gue sukanya kayak gini, ya udah gue jalanin aja, ya nggak sih? Iya, udah nikmatin aja udah. Iya, Iya bener. kan, yang penting enak dilihat. Iya Bener, kan. kalau itu gue setuju sih. Nah, udahlah, terus akhirnya gue coba bangun ke situ lagi tuh, ke warna seperti ini. Dan setelannya lu rubah lagi ya semua. Terus Ya? setelah gue rubah, karena waktu yang abu-abu itu juga menurut gue kempesnya nggak kurang gitu loh. Gue coba kempesin lagi tuh, fender-fendernya gue coba kempesin lagi tuh yang belakangnya situ kan agak susah tuh kalau estilo Iya, tuh ya benar, kan. benar. Nah gue kempesin lagi ya, jadinya seperti ini lah tuh. Tadi gue dengar ceritanya lo sempat ngerubah si quarter panel belakang. Yes, gue rubah. Tuh, Dan lo harus tahu bukan dirubah, lo diganti quarter panelnya. gue potong. Jadi Quarter nanti panel. bolong bener-bener bolong, dicetak lagi. Karena kalau lo udah ngambil dari yang aslinya, udah terlalu banyak Udah perubahan terlalu ya. banyak, karena kan dia motongnya sampai tangki pak. Iya. Ring 19 nih waktu dulu. Nah terus ditepet. Tutup tangki, velg nih langsung ketemu. Pas turun, ih udah ban. Habis tutup tangki, anjir. Nah akhirnya ya udahlah gua, kebetulan bengkelnya juga udahlah om sekalian aja. Ya jadinya seperti inilah. Walaupun masih banyak kurangnya. Tapi gue sangat ini sih, gue bener-bener sangat appreciate dengan effort lo. Karena yang tadi gue bilang, nggak gampang. Iya. Sama butuh kesabaran sih. Bener, sabar Lo banget. butuh, dan ini kan dari white body yang gede segala macam. Lo ngitungnya kan juga nggak gampang. Gampang, susah. Nggak ada dong estilo orisinil yang kayak, gue boleh nggak punya estilo lo? Iya. Mau gue mal dong fendernya. Ih, nggak ada sih kayak gitu ya kan. Boleh nggak gua amal gitu kan? Ih apaan sih? Ya kan? Berarti lo bener-bener dari kreasi dari bengkel nih ya, yang mengpadu-padankan yang lihat mata nih seperti si bentuk original Bener. dari bentuk form dari si Honda Estilo Honda ini. Estilo. Karena tadinya juga gue nggak mau seperti konsep ini, Teng. Hmm. Gue tadinya cuman udahlah, ini kan gue udah punya istri sekarang, udah gue colokin aja lah Adobe EG, Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Kalau iya. kayak sempet juga pakai Spider, udah Gila, pas dari Spider, Aldi langsung, oh Spider. Yang terbaik sepanjang masa. itu dia abadi. Nah, terus dari situ gatel, Teng. Nah. Tadi udah peres standar, gue dapat peres standar, sok udah gue standar, pokoknya standar bener-bener standar deh. Sayap-sayap gue balikin standar lagi, PCD gue turunin jadi 4 lagi, balikin ke 4 kali cepek lagi kan. Dari situ pakai Spider gatel. Ih kayaknya lucu nih pelek. Sekarang nempel deh akhirnya. Sekarang nempel, velg yang sekarang pakai Baramundi Dorado 15 kayak 8 offset 28. Yes. Kenapa hafal? Karena saya kemarin. Jadi waktu pas gini, kayaknya gue tahu nih velg dari siapa. Iya, karena gue pertama kali gue beli dari orang Bali, baru datang ke Jakarta, pindah ke Mas Hakim, Yes. asain ke Mamat ke dia. Iya. Jadi pas gue liat, kayak gue kenal nih velg. Ya kan? Ketemu. Ketemu nih, ya, ini velg Ketemu. ini. Dengan desain yang seperti ini, ketemu warna pink, memang terbaik sih Teh. Dengan pink yang ini ya. Iya. Dengan pink yang ini. Mungkin kalau pink yang satu lagi mungkin agak-agak Gelap ya? gelap, Teng? benar. Yes. Kalau ini lebih terang ketemu sama Hyperpolis dari si Baramundi Dorado Ring 15 ini pol banget. Kalau pakai ban pakai berapa Teng? 205 50 Advanova. 205 50 Advanova nih Yes. ya, yang donat. Jadi kalau lu ngeliat nih bannya tuh tebel, meaty kalau kata anak-anak zaman sekarang ya kan. Iya. Dengan spek 15.828, tapi nggak sampai di situ nih permasalahan Mas Jonet. Ya, bener. depan masalah ya. Parah. Apalagi masalahnya itu setelah gue pasang BBK. Oke. Jadi peleknya ternyata nggak support BBK. Karena kekecilan. Kekecilan, bener. Gue ganti BBK, akhirnya fendernya pada ngelipet-ngelipet tadinya. Nah, gue masih inget tuh, gue masih punya fender yang abu-abu. Mm-mm.
ya kan? Tadinya kan ini udah gue ganti vendornya udah pakai standarnya kan, pakai orinya gue cariin, dapat. Gue masih ingat, oh iya gue masih punya vendor yang abu-abu tuh, dicari di bengkel gue ada. Yang udah lumayan gede. Udah lumayan gede, tinggal dirapiin kuping-kupingannya gitu, nyetel lagi ke bumper. Karena kan bumper ini gue ganti juga. Bumper gue ganti, terus nyetel ke lampu lagi. Iya. Akhirnya gue bilang, wih kepake juga nih vendor yang abu-abu ya. Akhirnya jadinya seperti ini gitu loh. Jadi masalahnya Mas Donet ini karena pakai 15 offset 28 lebar 8 karena BBK-nya mentok, Mas Donet alhasil harus pakai spacer ya. Pakai spacer 16 mili. 16. 28 dikurangin 16. Jadi offsetnya cuma 12, teman-teman. Jadi kalau saya ngomong, muat kok 15 lebar 8 offset 28, enggak. Tadi gue pikir juga gitu. Tapi kok kayaknya lo maksa banget di depan karena dia bilang harus ganti fans segala macam. Kenapa ya? Gue bilang, gue waktu itu sempat masukin 16 lebar 8, offset 28, tapi di 16. Banyak 2545, kok nggak mentok? Ternyata pas dia bilang, gue pakai 16, kok pantes. Offset 12 udah over. Tapi dipakai di sini bisa pas. Anjir, vendornya lumayan gede berarti nih. Gede banget gede banget. Lumayan gede sih lumayan gede. Makanya gue juga akhirnya barang-barang yang lama itu gue mikir-mikir juga, wah ada gunanya juga di vendor gede-gede. Berarti ini kalau lampu sen gitu beli lagi nih ya? Beli lagi, cuman nggak ori ya. Nggak sanggup. Yang tadi malah dijual cenggok. Iya. Ya enggak? Jadi sekarang gue pakai lampunya nggak ori. Kalau yang belakang ori. Ya tapi ya udahlah. Ya, kalau ngomongin masalah itu yang penting kalau menurut gue nih udah kayak gini, yang penting sekarang mobilnya pantesin aja, mantesin kalau kata orang zaman dulu, mantesin dengan gaya yang cakep, warna yang cakep, fittingan cakep, terus sama kalau bonusnya nih, menurut gua adalah lu punya cerita yang orang lain nggak punya. Benar. Gitu. Benar. Berarti lu bangun pink, habis itu lu apalagi yang lu rubah mobilnya? Interior tadinya kan nggak komplit tuh. Iya. Ini joknya juga pakai yang merah, karena dulu kan sempet pakai merah, terus bokap gua mikir kayaknya cuma 2 sap ini deh, tanggung. Cabutlah tuh joknya. Akhirnya kemarin ditambahin lagi kan 2 lagi jadi 4 sapnya tuh. Nah akhirnya bokap gua akhirnya kemarin gua ke gudang nemu jok. Oh ya udah gua bungkus nih joknya. Merah masih tadinya. Oke. Nah akhirnya gua bungkus, gua ganti. Sekarang pakai bahan punyanya CR-V Gen 2 ya. Pas gua lihat tadi bahannya CR-V nih gitu. Tapi ini berarti basic mobil atau basic interior. Nah, tadi kan lu ngomong SR3. Jual kan ini. Ini memang udah pasang dari awal mobil atau lu beli lagi si jok depan? Oh, kalau yang SR3-nya masih dengan yang warna merah itu masih ada. Nah, kalau yang ini sekarang. Kalau yang ini gue beli. Beli lagi. Ini berarti nggak sempat dibungkus merah juga dong? Enggak, kalau ini belum. Ada jok anggur nih bungkus merah. Semua bungkus merah aja. Jadi kalau yang ini kemarin pas jadi di warna pink ini baru gue beli. Baru beli ini dengan bahan CR-V. Jadi kalau ngomongin masalah bahan CR-V sah karena bahannya bahan Honda. Udah gitu bludru. Iya nggak sih? Bener. Nih kalau lihat tadi perjuangannya sih dari mulai karpet dasar beli lagi dong. Beli lagi, bener bikin sih sebenarnya. Gue custom, terus dashboard. Tadinya kan, kan udah disuetin. Ya, tadinya udah sweat. Karena kelamaan warna sama sebenarnya. Tadi pas merah dicat merah nggak dashboard? Dashboardnya nggak merah juga. Merah juga dashboard. Kulit sweat. Sweat merah. Nah, karena kemarin kelamaan di bengkel, waktu abu-abu itu kan gua rubah sweat warna hitam juga tuh. Kelamaan di bengkel juga kena panas. Kalau sweat itu kan kena panas tuh dia ikut melinting-melinting. Nah sekarang gue balikin lagi ke sweat karena menurut gue bahan sweat juga lumayan sih gitu loh, enak dipakainya gitu loh. Dilihatnya juga lumayan. Enggak mantul. Sebenarnya sweat itu kan ada fungsinya juga tuh untuk di dashboard. Makanya kalau kalian lihat mobil-mobil balap, mobil rally itu kebanyakan bahannya tuh sweat supaya tidak memantulkan cahaya matahari bayangannya ke kaca. Jadi lo view-nya benar-benar bisa clear. Gitu. Jadi lo ganti nih, balikin lagi ke sweat, maksudnya lo retrim lagi sweat lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya kalau yang merah, yang merah, ya kan? Dengan dashboard yang sama. Dengan dashboard yang sama. Berarti bau Aibon agak 3 kali. Iya itu makanya. Berarti keluar anjing bau Aibon lagi 3 kali masih bau Aibon. Kata dashboardnya gini, bungkus lagi aja bos. Ya kena kuas lagi aja bos, gua kan.
Nah, cuman audionya masih Teng, gue pakai barang yang dulu. Yang tadi lu cerita merah. tuh ya. Tapi Sap nggak lumpatin aja nih. Aduh. Aduh. Iya, tapi dengan belakang udah ada joknya, sekarang pakai jok EG di depan tiang samping dengan bahan CRV dengan si konsul ya sisa perjuangan lah ya. Iya, sisa-sisa perang. Yoi, door trim sweat dengan makanya kalau kalian lihat tuh buat apaan tuh ada Twitter di door trim. Iya. Ya zaman dulu seperti itu. Kalau kalian ngeliat nih masih ada pilar A, masih ada bolong-bolongnya, tempat takometer, segala macam lah. Bener. Semua tuh ada Twitter. Twitter, bener. Dulu di situ semua. Ya tapi memang saat itu ya seperti itu. Zaman itu keren banget. Kalau bisa kanan kiri, Ah iya. depan belakang, Tengah? bisa banyak banget malah. Iya gini ada, gua nggak tahu tuh, ada GMT, jam mana itu di situ ternyata nih zamannya Dubai, sini jam Inggris beda-beda ya kan. Waktu, jadi bisa ngeliat lu lagi di mana, jamnya jam segini ada di mobilnya semua ya kan. Suhu tubuh semua segala Iya, macam. aki 5, padahal akinya sama. Ya tapi berarti lo memang pelan-pelan ingin mengembalikan mobil ini sampai lo senyamannya aja ya. Bener, sampai bener-bener udah selesai gitu lah. Tapi kalau ngomongin selesainya, Nggak ada selesainya sebenarnya. baru ngomong gua, selesainya kalau udah kayak gini ya. Nggak ada selesainya. Nah ini ngomongin masalah si body tadi udah dengan segala macam perubahannya, interior dengan segala macam perubahannya, warna dengan segala macam perubahannya, kaki-kaki juga tadi lo balikin lagi ke sayap original, semua segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada camber kit segala macam, berarti ini mobil ini masih dengan seperti itu setelannya. Nah, kalau dulu kan nggak gua apa-apain nih kalau kaki-kaki, karena kan dulu chamber kit gitu nggak, waktu dari zaman putih juga nggak dirubah-rubah, cuman paling pakai perkoni gitu-gitu dong. Nah, sekarang ini gua rubah kaki-kakinya, karena yang tadi itu tank velgnya keluar, akhirnya sekarang pakai chamber kit. Sekarang pakai camber kit. Chamber kit. Tapi PR tetap masih pakai potong dikit. Potong dikit. Ya tapi jangan lo spare aja. Jadi nggak pakai per ya kan. Aduh, kalau zaman dulu spare. Itu gue pernah merasakan teman-teman rasanya. Astagfirullah, mobil Mantap. dar seharus sendal jepit dulu biar nggak beradu tuh ke sasis. Bener. Karena kalau udah ke frame beradunya itu resiko kaca Pecah, bener. Karena hantaman dari atas ke bawah langsung ke frame, itunya ke arahnya ke kaca tuh biasanya dang krek. Nah, PR akhirnya pakai sendal jepit. Yes, diganjel. Diganjel aja. Diganjel. Tahu banget ganjelan. Bangke. Tapi ya zaman dulu, Teng. Dulu kalau kita mau ikut acara gitu, kurang pendek udah otomatis ospek. Copot dah. Gitu. Shock breaker masih tinggi. Pas lihat foto-foto udah nih. Nggak beda jauh ya? Iya bener. Ya kan? Kok nggak beda jauh ya? Gitu. Kok segini doang sih, Mang? Iya. Berarti si kaki-kaki lo tetap custom. Dengan camber kit. Camber kit depan belakang nih. Enggak, kalau belakang enggak standar gua. Oh, belakang enggak? Belakang malah depannya aja. Depan aja. Karena ekstrim ya aspeknya. Bener, karena bubar keluar padahal ini gua udah sebenarnya pakai fendernya juga udah ditarik-tarik. Cuman karena ya tadi 12 ET-nya 12 jatuhnya terus lebar 8 enggak ketolong. Bukan 550 ya. Iya, enggak ketolong. Tebel ya, enggak ketolong benar. Nah, tadi kan kita udah ngomongin body. Nah, aksesoris yang nempel di body kalau gue lihat ini lip depan ya. Iya, lip depan. Kalau yang lainnya ini OEM semua OEM ya. cuman paling pakai helai tiang doang. Ya, ini untuk interior ya pakai helai tiang. Itu juga zaman dulu tuh. Zaman dulu, udah. 90-an ya sah. Karena mobil masih 90-an. Iya, bener. Iya nggak sih? Walaupun banyak juga yang ngomong, Estilo emang cocok apa pakai kayak gitu? Iya, karena biasanya pakai sedan. Pakai sedan. Mungkin kalau di Starlet masih lucu. Iya. Gue coba aja sih. Enggak sih, Teng. Sebenarnya gini, kalau ngomongin masalah Starlet cocok karena Starlet banyak yang mengaplikasikan seperti itu. Iya, sebenarnya platform mobilnya sama. Iya, ya kan? Tapi karena Estilo tuh deket banget kesan sportinya. Iya. Kenapa pakai helai tiang? Kenapa nggak lu racingin gitu? Jadi orang jadinya mikirnya kayak emang nggak aneh ya dipakai Estilo. Sebenarnya iya enggak. Iya nggak sih? Enggak. Ya akhirnya gue coba gitu loh. Iya, ya kan? Dan sah-sah aja sih menurut gue. Iya, karena tadi lagi mau ke racing udah, kalau makanya bener apa kata Mas Rizwan tadi,
mungkin modifannya banyak yang lebih pol gitu kan. Cuman ya gue bilang ya aliran sendiri-sendiri sih balik lagi. Karena lu bangun, ini yang paling penting kan teman-teman, ini sangat gua garis bawahi dan gua bold. Karena lu bangun mobil lu untuk lu. Bukan untuk memenuhi kepuasan orang lain. Jadi yang menurut lo cukup, ya cukup. Yang menurut lo ini gue, ya udah selesai, berhenti sampai di situ. Saat lu ikutin kata orang, itu nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya, benar. Kompor itu selalu hidup terus. Kompornya selalu dia yang ngipasin. Itu dia. Berarti ini dengan segala macam perubahan, dengan segala macam ceritanya. Maksudnya tapi, nah terakhir nih Teng nih, kan udah ngomongin masalah semuanya. Kalau mesin, itu masih lo memang dari awal dibangun sama almarhum bokap dengan ganti kabel busi, ganti header dan ganti open air filter, itu memang masih sampai gitu mas? Sampai sekarang masih yang lama aja. Sampai sekarang sampai masih? sekarang. Dan mesinnya juga masih lumayan enak. Jadi gua masih 80.000. Iya, jadi gua belum pernah sampai turun ganti-ganti itu enggak. Cuman paling servis besar ya bersih-bersihin doang. Ya, wajar sisanya banget. Sisanya masih ganti oli aja. Ganti oli udah. aja rutin. Sisanya masih apa adanya kecuali radiator, Teng. Karena waktu abu-abu itu permasalahan panas pertama gue, overheat. Sering overheat ya, mungkin juga radiatornya udah dari baru nggak pernah ganti. Umur. Dan ini AC juga belum pernah gue bongkar. Dingin. Masih dingin. Iya. AC dari baru belum. Terbaik adalah yang standarnya. Iya, benar. Bukan standar ya, bukan standar dari awal ya benar. Soalnya gue udah meriset beberapa kali gitu. Saat gue pakai part standar dengan, kan kita tuh ya gue nggak tahu sih ya, mungkin ini pengalaman pribadi gue doang, dengan kondensor yang gede, aluminium. harusnya ngelepas panasnya lebih cepat. Enggak juga. Saat gue pakai kondensor asli yang setengahnya dan bahan bukan aluminium, dingin sih. Jadi memang itulah fan-nya nggak pakai fan Karimun, pakai fan biasa segala macam, dingin. Normal semua. Ya. Memang mobil ini kan kadang-kadang orang ngomong kan, Estilo tuh masalahnya nggak pernah dingin AC-nya. Saat lo ngerasain mobil ini dalam keadaan sehat yang normal, dingin AC. Dingin, percayalah dingin. Karena Genio gue sekarang, Genio itu kan kabinnya nggak sih sama ya, tipis-tipis lah masih Estilo. Genio gue masih standar semua, dingin banget. Jangan dibandingin sama Panther ya. Iya, susah. Panther memang tiada duanya, Bo. Untuk Kijang udah. Wah, itu udah. Sih dingin banget lah. Panther tuh dingin banget lah. Lu kalau misalnya mau nyari copotan AC nih pakai Panther aja masih dingin. Sama kalau mesinnya juga sekalian, jadi langsung abis poldur langsung gigi dua, nggak pakai nggak ada ngeritiknya ya kan. Nah Net, dengan semua ceritanya, dan gue seneng banget ngelihat lo cerita sambil senyum-senyum sambil ketawa, itu membuktikan berarti ya lo fun. Dari awal lo cerita dari kecil, lo kenangan lo bersama almarhum bokap dengan pengalaman-pengalaman lo sampai akhirnya lo pakai mobil ini dalam keadaan form seperti ini tuh, lo senang. Jadi gue juga ngelihatnya senang. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa ya melihat ekspresi ataupun ya inilah yang gue cari dari warisan gitu loh. Jadi mudah-mudahan nih nanti kedepannya kita bisa ngobrol lagi sama orang yang mungkin yang antusiasnya sama, passionnya sama. Jadinya ceritanya mungkin akan jadi menarik banget kayak gini nih. Benar. Dengan segala macam cerita lo dari 95, dari lo belum lahir sampai mobil ini udah ada, dan mobil ini setahun lebih tua dibanding lo. Dan sekarang tahun 2023, 95 ke 2023 udah sih? 15 saya 2020 ya? 28 tahun. 28 tahun lo, 27 tahun lo bersama mobil ini. Iya dong, 27 tahun lo sudah serumah dengan mobil ini nih. Biarpun berapa tahun di luar rumah dia. dua gitu di luar rumah. Jadi anaknya bokap gue pertama ini. Bener, anak pertama bokap lo dong, ya kan? Iya, ini anak pertama. Dia lebih tua dibanding lo. Iya kan, dia abang lo nih, ya kan? Yang pertama kali dibeli sama bokap lo di tahun 95. Dengan nyicil. Hah? Belinya dengan nyicil. Karena bokap gue dulu pernah cerita, dia pengen, gue balik lagi nih, belinya dengan nyicil, punya uangnya juga belum banyak, udah begitu dia pengen suatu saat harus punya Estilo, dia bilang alhamdulillah punya Estilo, dengan nyicil belinya. Keren sih, dan alhamdulillah masih lu simpen lagi sampai sekarang. Mungkin bokap lu kalau udah bisa tahu mobil udah kayak gini, mungkin dia juga senang juga gitu. Nah ini next, karena bokap gue dimakamin di Klaten, gue rencana akan bawa mobil ini ke makam, ke Klaten. Rencananya gue. Keren. Nah itu ya tuh, jadi
nggak cuman mobil tuh menurut gue nggak cuman benda mati yang bisa nganterin kalian dari titik A ke titik B doang. Untuk beberapa orang, untuk sebagian orang itu adalah ada value lebihnya. Iya gak sih? Bener. Yang bisa itu jadi cerita, mungkin nanti cerita ini akan bisa lo ceritain ke anak Iya, lo. bener. Ya gak sih? Bener, Jadinya bener. ini gini dan cerita ini masih akan menarik buat didengerin sama orang lain gitu. Makanya ini pas banget, makanya pas gue dengar ceritanya, pas tadi gue ngobrol sama Mas Junet di belakang, gue yang kayak mudah-mudahan ini bisa jadi cerita yang sangat menarik di konten ini sih gitu. Sama pertanyaan terakhir nih. Karena udah 27 tahun lo bersama mobil ini. Nextnya, lo mau apain mobil ini? Selain yang lo mau bawa mobil ini ke Klaten untuk berkunjung ke makam bokap lo, gitu. Next, gua akan mudah-mudahan ya Mas Rizwan kalau ada rezekinya, gua pengen balikin semuanya orisinil. Gua balikin lagi warnanya ke ungu. Cakep. Jadi mau gua bener-bener dari interior, dari velg, dari kaki-kaki, dari knalpot, dari warna, semua gua balikin orisinil. Jadi benar-benar jadi legacy lo nih ya. Yes. Dari bokap lo ke lo dan lo berharap buat nurunin lagi buat ke. Dan itu menurut gua ya kayak kita aja dari awal balik ke awal. Iya benar. Jadi dari awal ya udah selesainya di situ deh. Nanti mau gue ceritain ke anak dan cucu gua, udah nih STO udah selesai, mau dimainin apa lagi? Mobil tua apa Tapi ya itu nggak setiap ya punya soul. Yes. Ya punya cerita, Iya, ini menurut gua adalah salah satu cerita yang paling spesial selama gua adain konten warisan gitu ya, Teng. Jadi gua ngeliat bener-bener antusias lo sama, ya mudah-mudahan ya teman-teman yang gitu, doain Mas Junet buat bisa dipermudah jalannya buat balik lagi ke si original ini sih. Bener. Dan pesan gua juga kalau ada mobil dari bokap atau dari keluarga lo simpen deh baik-baik. Itu menjadi kayak gue sekarang kalau misalkan gue kangen bokap selain doa ya gue naik mobil ini udah. Keren. Apalagi udah. Keren sih. Karena kalau lu jual jadi duit habis. Iya nggak berbentuk nggak lagi. Berbentuk. Kayak kalau lu gini selain doa ya udah gue cuma bisa naik mobil ini udah. Keren banget ya, keren ya. Dan makanya gue bilang kan dari kemarin gue pas dengar ceritanya sih ini bakal jadi cerita yang menarik. Nah buat teman-teman yang lagi penasaran mungkin nanti jadi gimana Mas Junet, langsung di follow aja Instagramnya Mas Junet. Sama gue nggak lupa nih di sini di depan gue dari tadi teman kita ngobrol itu ada meja yang memang gak ada isinya, karena bukan gak ada isinya tapi pelit karena memang kita lagi puasa, jadi nggak boleh ada sesuguhan di sini. Ini mejanya dari Engine Block Table Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman yang mau anak mobil banget nih rumahnya, mau dengan gaya industrial atau apapun, bisa cek di Engine Block Table Indonesia. Lo bisa order meja yang bawahnya ini mesin dengan berbagai macam bentuk mesinnya. Jadi langsung cek aja. Dan buat teman-teman yang lagi nonton nih sekarang terus yang merasa terhibur ataupun suka mendengarkan konten ini, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya jangan lupa. Komen kurang apa atau ada yang mau ngasih masukan, ataupun malah mau ngasih, ini kan Mas Junet tadi ngomong susah ya nanya interiornya. Mungkin ada yang mau jual, saya punya Mas interiornya. Langsung komen aja deh, mudah-mudahan Mas Junet nanti ngeliat ya kan. Sama sekali lagi, thank you banget ya. Thank you banget. Udah mau bercerita panjang lebar tentang cerita yang sangat amat menarik dari si mobil Estilo ini, yang gua jujur suka banget sama platformnya dan ternyata sangat amat menarik cerita di balik si mobil ini. Thank you banget udah ngeluangin waktu ya, Net. Mudah-mudahan yang tadi gue bilang, mudah-mudahan bokap juga jadi seneng ngelihatnya. Amin. Jadi bisa ngelihat jadi salah satu peninggalan yang berharga juga nih ya sama lo, dan lo jadi sangat menikmati mobil ini dan lo bisa menghargai mobil ini sejauh itu sih. Gue sih bener-bener angkat topi lah. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.